Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Hari ini saya nak tunjuk bagaimana kita nak potong seluar ya. Ini ala DM. Oke. Ala DM ni kita menggunakan pattern ya, menggunakan pattern. Jadi pertama yang perlu kita cari adalah berapa paha dia, saiz paha. Jadi kalau paha dia itu katakan saiz dia 26. Ini kita kira menggunakan inci ya. 26 inci. Untuk 26 inci, pattern yang kita gunakan adalah 34. Untuk pattern 34 pinggang dia. Jadi, basic dia macam ni ya. Untuk memudahkan kita buat ni. Okey. Okey, basic dia macam ni. Kita gunakan pattern 34. Okey. So, kita tanda. Pastikan bahagian atas ni, bahagian dalam pun ada ya. Ada kain dia. Okey, so kadang-kadang kain ni dia tak sama rata. Okey, so kedua, kita perlu tahu panjang cawat dia. Panjang cawat dia adalah 27,5. 27,5 ini, tetapi di sini 26,5. Jadi kena tambah berapa? Tambah 1 inci. Jadi 1 inci itu kita bagi dua sebab bagian depan ini bagian belakang saja. Bagian depan setengah inci. Jadi sini setengah inci naik ya. Setengah inci naik. Kemudian kita gunakan L. Okey. Macam mana kita nak tengok? Kita lurus sini L, kemudian bahagian sini, bahagian tengah-tengah sini kita luruskan. Okey. Baru kita ikut sorry guys. Baru kita ikut bengkok dia. Okey. So bahagian sini kita cari dia punya pinggang. Okey, pinggang 36,5. Kita kena bagi 4 ya. 36,5 bagi 4 sama dengan 18 inci satu suku, 9 inci satu hon. Kita tambah sini 3 suku. Okey, tambah lagi 3 suku untuk bahasa bahagian tepi. Okey, kita ukur bahagian sini sampai di bahagian sini 9 inci 3 suku. Okey, kita ambil di sini 3 suku, bagi 2 ni. Bahagi 2 yang 3 suku tu supaya dapat untuk bahagian dat. Okey, bahagian ini kita tanda ikut saja pattern. Basi yang kami dah letak di sini adalah 1 inci ya. Untuk dia lebih besar lah. Kalau ikut keperluan kamu, berapa inci kamu nak basi. Tapi ini saya dah buat dia memang basi dia 1 inci. Bahagian sini pula 3 suku ya. Basi yang saya buat. Okey, so kita nak cari panjang dia. Sekarang panjang dia 37,5. Di sini saya ada tanda 37. Jadi, tadi kita bagi naik dia setengah. Jadi kita bagi naik jugalah sini setengah. Jadi 36,5 sudah di sini. Sebab kita dah bagi naik di bahagian atas ni setengah inci. Okey. So kita tanda hujung, tanda di hujung. Okey. Untuk bahagian bawah ni kaki, kita boleh ikut sahaja standard ni. Tapi kadang-kadang ada yang request ya, berapa saiz kaki di bawah dia. Jadi kita ukurlah. Kita ambil dulu 1 inci 3 suku sebab ini basi. Sini 3 suku dan 1 inci sini. Ambil dulu 1 inci 3 suku dan kita ambil berapa bahagian belakang. Bahagian belakang ni lebih 2 inci daripada bahagian depan. Contohlah di bahagian bawah kaki itu 15, kita tolak dulu 2 sama dengan 13. Jadi 13 tu bahagi 2, 6 inci 3 suku. 6 inci 3 suku kita ukur sampai sini. Kita tambah 2 inci sama dengan 8 inci 3 suku. Jadi 8 inci 3 suku ngam-ngam. Ya, ngam-ngam yang ini. Jadi tak perlu kita tambah. Okey. Ini ada rumit sikit tapi harap boleh belajarlah. Dia banyak sikit kira-kira. Okey, bahagian bawah ni kita dah ada siap memang pattern. Untuk bahagian bawah lebihan dia 2 inci 1 suku. Mana tadi tu? Okey, ini. Okey. Ini bahagian bawah untuk lipatan tu sama ada kamu nak 2,5 kah, 2 inci kah, 2 inci 1 suku, bergantung kepada selera kamu. Mana yang lebih cantik. Tapi saya 2 inci 1 suku. Jadi kita garis. Kita garis di bawah dia. Okey, untuk bahagian punggung ni kita bagi lurus yang bahagian sini. Kemudian turun sama ada 2,5 ataupun 2 inci 3 suku.
Kita garis macam ni dan macam ni. Okey. So, bagian belakang ni kalau ada patch di bagian punggung itu lain sikit lah. Nanti kita tunjuk. Okey. Basi, sorry ya. Ini kita perlu garis lagi bagian punggung ni. Dia kena proportion ya, proportion. Okey, so gunting bagian atas ni, miring sikit. Kemudian ini miring sikit naik atas, miring sikit turun bawah. Kemudian naik lagi, balik. Okey. So, bagian sini kita tanda. 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 Jadi kita gunting ya. Sorry, bagian garis dia sebelah sini nih. Jadi ada kesalahan tadi. Kita garis sepatutnya sebelah sini. Oke, so sepatutnya sebelah sini. Kita marking, kemudian baru kita gunting. Saya salah tadi, saya garis sebelah sini pula. Belum ada basi. Oke. Jadi kita gunting. Oke, bawah nih kita gunting. Sebelah sini kita gunting. Oke. Untuk bagian seluar operasi kecil saja allowance di sini. Sebab tahulah kalau tukang jahit dia ini dia tahu kenapa. Kecuali seluar itu seluar rasmi ataupun seluar slack biasa. Kemudian sekejap ya. Oke, bagian sini. Oke, jadi untuk yang ada patch kita hanya tanda, tak perlulah saya tunjuk dulu yang ada patch, nanti lihat lain kali. Sebab ini yang tak ada patch, nanti orang ingat ada patch. Jadi saya tak perlu tanda. Yang ini saya tanda duplicate. Ini duplicate semula. Di atas ni saya tanda ini. Oke. So yang atas ni naik sedikit untuk bagian pocket, turun lebih kurang 3 suku. Kita dah boleh agak, kalau kita ada biasa potong kita boleh agak tuh 3 suku, biarpun saya ukur. Nah, betul 3 suku. Nah, jangan lawan. Guru aja, jangan marah wah. jadi guru aja guys. Itu satu lagi bagian bawah ini kita duplicate. Oke, kita dah habis dah bagian belakang ni. Jadi saya iklan sikit. Kita gunakan singkat Tonwow untuk tambah pendapatan. Kalau nak jadi member Tonwow boleh WhatsApp kita ataupun hubungi kita ya. Nombor telefon kami 011590274888. Saya akan bantu kamu bagi faham. Kalau nak tanyalah apa-apa, jangan segan, jangan sebab lain orang lain pertanyaan. Ya. Oke, so sekejap ya. Oke, ini kita potong direct macam ni ya. Oke. Oke, so bagian ini kita terus kepada bagian depan. Oke. So bagian depan ni kita tanda macam ni, kita letak macam ni. Oke. Dan seterusnya seperti bagian belakang tadi, sebab dia punya cawat ni 27,5. Tapi yang ni pattern ni 26,5. Jadi kita naik berapa tadi? Setengah inci, sebab depan belakang dia kira 1 inci lah. Jadi 26,5 jadi 27,5. Jadi kita tengok panjang dia tadi berapa? 37,5. Jadi kalau 36. Kalau 36 turun naik lagi dia setengah inci. 36 tu naik lagi setengah inci. Bermakna 35,5. Sebab sini dah naik ni. Okey, so yang ni kita terus garis sebab dia punya saiz memang bagian kaki. Okey. Untuk ready made kita direct panjang dia 40 ya.
Sebaiknya 42 lah. Oke, ini kita terus dari macam tu. Ini buat macam tu. Ini kita direct buat macam ni. Mudah kan? Menggunakan pattern saja. Oke, ini. Oke. Sebab pinggang ini bukan 34, 36,5. Jadi saya kasih lebih sedikit sebelah sini. Ambil 3 suku. Kemudian 2 inci untuk bagian pocket. Dan kalau 36,5 kita bagi berapa tadi? Kita bagi 4 untuk dapat pinggang ya, bagian depan dan juga belakang. So, kalau 36,5, 18 inci satu suku, 9 inci satu horn. 9 inci satu horn di sebelah sini. Oke. Oleh kerana kami ada teknik menggunakan getah, kami kasih undur sedikit saja. Sebab kami ada teknik untuk buat pinggang yang orang panggil stretchable. Boleh bergetah-getah di bagian tepi. Jadi kalau misal kata sempit tu tidak ada masalah lah. Sebab dia ada getah. Jadi bagian lutut. Oke, ini oleh kerana dia pendek. Ini dah ada tanda sini. Kita kasih naiklah setengah inci ke. Setengah inci. Oke. Naik sedikit daripada garis yang ada di sini. Kemudian ini yang tidak dat ya di bagian lisu. Tidak ada lipatan. Ini untuk slow operasi. Sebab itulah dia tidak ada lipatan ya. Oke, bagian bawah ni pula. Kita duplicate. Kita guna pembaris yang kita dah buat ni 2 inci satu. Suku. Oke. So, yang ni. Kita tanda macam ni. Oke. Oke. Nampak ni. Saya luruskan saja untuk dapat pocket bagian sisi. Oke, bagian sisi. Jadi, bagian ni turun lebih kurang, saya bagi dia 7 inci lah. 7 inci. Boleh juga 7,5, tapi 7 inci lah lebih baik. Sebab kalau kamu buat macam pinggang biasa, kamu tanda sini. Kalau bukan, tak perlu. Sebab saya ni ada teknik pinggang yang lain yang hanya di DM saja ditahu. Kalau nak tahu, jadilah member DM. Caranya, beli singkat. Guraja. Main saja, jangan marah ya. Jadi owner ni nama dia Cyprianus. Cyprianus ya, nama dia. Oke. Tapi tak salah bahkan mengajak orang. Bukan kita buat kerja yang tidak baik. Itu benda baik. Bulan-bulan saya dapat duit daripada SIM card. Nah, siapa mau bagi duit? Kamu punya SIM card sekarang ni, yang kamu tengah tonton ni, pakai data ni. Ada kamu dapat duit daripada syarikat yang kamu guna ni. Coba pikir. Tapi yang SIM card saya pakai ni, SIM card ToneWow, sentiasa bagi duit. Saya isi kredit, ada cashback. Menggunakan aplikasi ToneWow, ada cashback. Saya isi 30, saya dapat cashback 50 sen. Siapa nak bagi? Lepas tu, kalau saya ada downline, satu orang isi kredit, ini ingat ya, basi yang saya bagi ni, ingat. Oke, satu orang yang saya bagi daftar, setiap kali dia isi, untuk pangkat yang saya ada sekarang, saya dapat 12.5% tahu. Setiap kali dia isi. Kadang-kadang boleh sampai 30% lebih setiap pengisian kredit. Siapa nak bagi? Orang isi 10 ringgit, kita dapat 3 ringgit. Ya, caranya adalah teknik dia, rahasia-rahasia dia. Rahasia permainan sifu ToneWow. Oke, bagian depan nih saya potong. Yang penting kau nampak ya, nampak dan belajar. Mana tahu cara ni lebih mudah. Kalau saya nak bagi penerangan ni kadang-kadang kering saya punya air liur. Oke. Tengok sajalah tengok. Cuma saya tanda ya. Jadi belajar daripada cara saya menanda. Sambil itu saya cakaplah pasal ToneWow. Kenapa? Masa saya buat kedai ini, saya tidak ada modal untuk buat bisnes. Jadi saya pikir modal apa yang saya nak guna. Sebab saya tidak ada modal besar. Jadi modal itu singkat itu sangat kecil. Modal dia cuma 10 ringgit. Dulu lah, sekarang ini sudah 20 ringgit singkat dia. Tapi 20 ringgit itu ada sudah kredit di dalam, data.
Jadi bila kita pakai, nah kita boleh dapat insurans. Singkat mana mau bagi insurans? Kau sekarang kau pakai singkat. Kau ingat kau ada insurans gitu? Ya ada. Tapi kita baca dia punya lah. Apa syarat-syarat insurans dia? Dia bukannya strict sangat, tapi kadang orang tidak paham. Lepas itu kalau ada apa-apa terjadi, khairat kematian, tidaklah kita menyusahkan keluarga kita. Ada lagi dapat khairat kematian, sekurang-kurangnya bolehlah ringankan sedikit bebanan orang yang ditinggalkan. Kita tidak minta, tapi semua akan pergi ke situ juga kan. Jadi macam ni. Ini untuk ambil kain poket di dalam. Tukang jahit DM tahu nih. Jadi yang saya ajar nih sebenarnya tukang jahit DM. Yang ada mau jadi tukang potong tuh. Jadi dia tahu lah ini apa maksudnya. Sekejap di atas nih, gara-gara kita bercerita, saya lupa dia punya tanda sudah. Saya lupa sudah dia punya tanda. Oke. Sebenarnya macam saya cakap tadi, saya tidak modal. Jadi duit singkat itu saya fokus jual. Akhirnya dapatlah saya modal. Pendapatan saya masa itu tahun waktu dan 3.000 lebih sudah sebulan. Jadi 3.000 lebih itu cukuplah untuk bayar sewa apa semua kan. Jadi beli mesin satu dulu, pelan-pelan, lama-lama mesin bertambah, orang pun bertambah. Nah begitu. Jadi saya tanya, siapa yang kamu guna singkat tuh? Kamu keluar duit atau masuk duit? Nah, terus terang saya nih, tidak pernah sudah saya isi kredit. Kenapa? Komisen saya kasih masuk terus direct untuk isi kredit. Jadi bulan-bulan tidak ada komitmen langsung untuk isi kredit. Tapi kau tahu berapa diisi? Kau tahu agak berapa? 5 ringgit, 10 ringgit? Tidak guys. Tidak lah ketumberang kan. Tapi 80 tuh, free bah guys. Diisi 80 bulan-bulan. Kau punya singkat ada diisi. Nah, jadi orang cakap, mau juga, aku mau juga. Iyalah kau mau, tapi ceritanya kau tidak mau kerja, tidak mau buat. Campaign pun tidak mau. Macam mana kau dapat? Jadi kita semua orang kena ada usaha. Ya guys, jadi kamu sekarang nih, kamu pakai singkat. Apa kamu dapat? Kau kata, tidak mau lah. Tidak payahlah kalau tidak mau duit. Banyak kan duit kamu, tidak payahlah buat. Tapi kalau kamu mau tambah duit, nah, buat jual singkat. Bukannya susah pun, tukar saya singkat. Tak payahlah pikir banyak-banyak. Kenapa mau tukar singkat? Sebab ada insurannya, apa semua. Banyak dia punya kelebihan, ada poin, voucher. Voucher itu kita buat apa? Kadang-kadang kita boleh beli data, beli isi kredit. Siapa nak bagi? Kau punya singkat sekarang. Kenapa dia bagi voucher sama kau, duit tambahan? Data kan? Ada guys. Boleh pakai isi kredit free. Kau tak perlu mengempen pun dah dapat tuh commission. Dah dapat dia punya kelebihan. Kenapa lagi kau mau? Kenapa lambat-lambat lagi tukar singkat? Kau laku. Nomborku 011590274888. Saya ulang. 011 tulis 59 02 74 7488. Okey, jangan lupa tuh nomor tuh. Kalau mau belajar, saya ajar. Kenapa saya mau ajar? Saya pun mau juga ada orang yang pakai singkat supaya saya pun dapat duit. Nanti kau cakap, aku yang dapat untung. Kau nih pikir begitu. Tidak mau orang lain untung. Macam mana? Memanglah saya dapat untung, saya ajak kau. Tapi, kau ajak orang, kau dapat untung. Simple ceritanya. Saya, contohlah, kau pergi kedai makan. Tidaklah kau mau beli, sebab nanti orang kedai itu dapat untung. Nah, apa punya pikiran tuh? Coba pikir, otakmu bagus ke tidak? Nah, kalau kau tidak mau orang untung, kau buat sendiri. Kau tanam sendiri, supaya nanti kalau kau beli di kedai Pakistan, kedai India lah, nanti India kaya. Itu dengki lah namanya, dengki. Jadi jangan dengki-dengki. Saya tolong kau. Kau WhatsApp saya. Saya tolong kau, kita isi kredit. Kita isi, kau lah isi kredit, takkanlah aku isi kredit. Kita tolong macam mana. Jadi cara untuk campaign tu sebenarnya tak perlulah kita belajar. Sebab sebenarnya kita pandai campaign. Cuma nak dengan tidak saja sebenarnya. Nak dengan tak nak saja. Kadang-kadang kita mau bercakap sama orang malu. Sebab kenapa kita tidak yakin. Tapi saya, apa yang saya membuat tidak yakin? Bulan-bulan saya dapat duit. Kenapa saya tidak yakin? Daripada berapa tahun sudah, 3 tahun lebih sudah saya dapat duit dari Tuan Wow. Apa saya mau malu? Sedangkan duit bulan-bulan masuk. Nah, jadi kau tuh, kau tidak mau duit masuk. Kau tidak mau duit tambahan. Bulan-bulan bayangkan, contohlah.
Kalau kau dapat 200, 200 satu bulan. Siapa mau bagi kau? Bantuan pun wow setiap bulan 200 Jo. Jadi siapa lagi mau bagi duit sama kau begitu banyak? Setiap bulan tuh free. Boleh lagi naik, boleh lagi. Nah kalau kau dapat 200, naik pangkatmu tuh. Naik pangkatmu, jadi junior center kau. Junior center kau, komisionmu meningkat. Pendapatan orang di bawahmu, segala orang yang daftar di bawahmu, semua masuk dengan kau, tambahan peratus. Nah kalau kau sudah naik duit, naik lagi pangkatmu, jadi kau service center, macam biniku. 3 singkatnya service center, Jo. 3 singkat, enggak laku pemberang. Nah tapi betul lah itu. Memang komisen dia banyak. Jadi ceritanya nih, biarpun aku dapat 10 sen, 20 sen, singkatmu ada bagi kau duit. Nah, itu yang kau pikir. Biarpun 1 ringgit aku dibagi, singkatmu ada dibagi duit. Nah, masalahnya aku ini malasnya 80 Jo, 3 singkat diisi tiap bulan, free. Cuy, enggak lagi kau cemburu, Nah, begitu. Jadi, bukan aku kasih cemburu, kasih marah kan. Cuma kasih kita berpikir, Pak. Apa kita ini sombong kah apa? Tidak mau buat. Sombong atau malas? Sebenarnya bukan sombong, tapi malas. Malu mau cakap sama orang, tidak biasa. Jadi kalau kamu mau ubah hidup, jangan kasih buang semua perangai itu. Ubah hidup kita, ubah perangai kita. Kalau dulu kita malu-malu, nah berani-beranikan diri. Sampai bila kita malu-malu. Kalau mau malu, duit pun malu mau masuk. Tuhan sudah bagi jalan, kau malu mau limpas. Apalah kau nih? Memanglah kau udah dapat apa-apa. Begitu ceritanya, bukan aku marah ini. Oke, sudah habis saya potong, sudah saya tanda. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe dan juga like. Dan juga jangan lupa call saya. Kalau mau singkat, wow. Bye-bye.